Hai semuanya, welcome ke situ review hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai afasia yang merupakan SKDI 2. Setelah menyelesaikan situ review hari ini, Anda diharapkan untuk dapat mengetahui definisi afasia, dasar neuroanatomi dari fungsi bahasa, mengetahui klasifikasi sindrom-sindrom afasia, pendekatan klinis terhadap afasia, dan mengetahui kondisi-kondisi lain yang dapat menyerupai afasia. Jadi, apa itu afasia? Kata afasia berasal dari kata Yunani a yang berarti tidak dan fatos yang berarti bahasa. Jadi, afasia berarti hilangnya kemampuan untuk memproduksi atau memahami bahasa. Bahasa adalah kapasitas unik milik manusia untuk berkomunikasi melalui simbol. Dengan itu, afasia mencakup gangguan berbicara atau pemahaman bahasa maupun gangguan membaca dan menulis. Hal ini seringkali disebabkan oleh kerusakan gangguan pada hemisfer dominan otak. Sebelum membahas afasia, mari kita bahas terlebih dahulu fisiologi pemahaman bahasa. Pusat bahasa manusia adalah jaringan neurokognitif kompleks yang terletak pada hemisfer dominan otak, yaitu hemisfer kiri pada 70-95% populasi dan hemisfer kanan pada 5-30% populasi. Pusat bahasa pada otak terdiri dari berbagai area. Area yang paling well known adalah area Broca dan area Wernicke. Area Broca atau area Brodmann 44 letaknya berdekatan dengan neuron motorik yang mengendalikan mulut dan naring. Oleh karena itu, fungsinya adalah untuk menghasilkan suara. Sementara area Wernicke atau area Brodmann 22 menerima informasi dari korteks-korteks sekitarnya. Jadi, fungsinya adalah untuk merencanakan konten dari bahasa. Area Broca dan area Wernicke dihubungkan oleh fasciculus arcuatus. Beberapa area lain yang terlibat dalam persepsi bahasa adalah korteks visual primer atau area Brodmann 17, di mana fungsinya adalah untuk persepsi penglihatan. Lalu area auditory primer atau area Brodmann 41 atau 42 yang fungsinya untuk persepsi pendengaran. Dan terakhir adalah korteks motorik primer atau area Brodmann 4 yang fungsinya untuk menggerakkan otot-otot wajah dan lidah. Anggap saja kita sekarang berada dalam suatu pembicaraan. Anda menyampaikan sesuatu kepada saya, lalu saya ingin membalas perbincangan tersebut. Apa yang terjadi dalam otak kita? Jadi, proses berbahasa dimulai dari masuknya informasi. Entah informasi tersebut berupa informasi auditorik atau informasi visual. Informasi auditorik diterima oleh korteks pendengaran primer, sementara informasi visual diterima oleh korteks visual primer. Keduanya kemudian diteruskan melalui gyrus angularis ke area Wernicke, di mana pilihan dan urutan kata yang akan diucapkan dirumuskan. Perintah bahasa ini kemudian ditransmisikan ke area Broca, yang kemudian menerjemahkan pesan dalam pola suara terprogram. Pola suara ini disampaikan ke area yang tepat dari korteks motorik primer yang mengaktifkan otot-otot wajah dan lidah. Lalu, kata-kata yang ini disampaikan secara tertulis kemudian diucapkan atau ditulis. Afasia disebabkan oleh gangguan atau proses patologi apapun yang mengganggu struktur-struktur language network. Berdasarkan onsetnya, afasia sendiri dapat dibagi menjadi akut atau subakut, transien, dan kronik progresif. Jika afasia terjadi secara akut, maka paling sering ia disebabkan oleh stroke, neoplasma, abses cerebri, atau encephalitis. Kalau misalnya afasia terjadi secara transien, maka penyebab paling sering adalah transient ischemic attack atau TIA, migraines, atau kejang, baik pada saat iktal ataupun post-iktal. Kalau misalnya afasia terjadi secara kronik progresif, maka ia merupakan bagian dari neurodegenerative disorder atau manifestasi klinis dari penyakit neurodegeneratif. Pada anak kecil, pikirkan kalau misalnya dia mengidap sindrom epilepsi, misalnya Landau-Kleffner syndrome. Pada orang dewasa, pikirkan FTD, Alzheimer's, atau Creutzfeldt-Jakob disease. Afasia umumnya dibagi berdasarkan sindrom-sindrom vaskular. Namun, afasia juga dapat dibagi menjadi fluent aphasia dan non-fluent aphasia. Fluency dapat dinilai dari aspek kefasihan, konten, komprehensi, repetisi, penamaan, membaca, dan menulis. Afasia non-fluent contohnya adalah afasia motorik atau afasia Broca, afasia transkortikal motorik, afasia transkortikal campur, dan afasia global. Sementara afasia fluent contohnya afasia sensorik atau afasia Wernicke, afasia transkortikal sensorik, afasia konduksi, dan afasia anomik. Untuk mempermudah Anda mengklasifikasikan pasien dengan afasia, maka ingatlah ketiga pertanyaan ini. 1. Apakah pasien Anda dapat berbicara?
Kedua, apakah pasien Anda memahami apa yang dia bicarakan? Dan terakhir, apakah pasien Anda bisa melakukan repetisi atau apakah bisa mengulang? Jika pasien Anda tidak fasih namun mengerti apa yang Anda katakan, tapi tidak bisa mengulang perkataan Anda, maka pasien Anda mengalami afasia Broca. Hal ini disebabkan oleh lesi di lobus frontalis hemisfer dominan, lebih tepatnya di area Brodmann 44. Jika pasien Anda fasih tapi tidak bisa mengerti maupun tidak bisa mengulang apa yang Anda katakan, maka pasien Anda mengalami afasia Wernicke. Hal ini disebabkan oleh lesi gyrus temporalis superior hemisfer dominan atau area Brodmann 22. Pasien yang mengalami afasia konduksi mampu berbicara dengan fasih dan mampu mengerti isi bahasa, membaca maupun menulis. Namun, pasien tersebut tidak mampu melakukan repetisi. Afasia ini disebabkan oleh lesi di gyrus temporosuperior regioparietal inferior di fasciculus arcuata. Seperti namanya, pasien dengan afasia global tidak mampu dalam semua aspek bahasa, baik kefasihan, repetisi, komprehensi, membaca, maupun menulis. Hal ini disebabkan oleh infak MCA atau ICA atau lesi luas pada hemisfer dominan. Sama seperti namanya, pasien dengan afasia anomik memiliki kesulitan dalam penamaan. Hal ini disebabkan karena lesi di basal temporal, anterior inferior temporal, temporoparieto-occipital junction, dan inferior parietal loop. Terakhir adalah afasia transkortikal, baik afasia transkortikal motorik, sensorik, maupun afasia transkortikal campur. Pasien yang mengalami afasia transkortikal motorik tidak mampu dalam aspek kefasihan dan menulis. Hal ini disebabkan oleh lesi di daerah watershed ACA dan atau MCA. Sementara, pasien yang mengalami afasia transkortikal sensorik tidak mampu memahami bahasa, membaca, maupun menulis. Hal ini disebabkan oleh lesi di daerah watershed MCA dan PCA. Terakhir, jika pasien mengalami afasia transkortikal campur, maka pasien hanya mampu merepetisi bahasa. Hal ini disebabkan oleh lesi di daerah watershed anterior dan posterior. In review, afasia adalah gangguan kemampuan produksi atau memahami bahasa. Umumnya diakibatkan oleh gangguan kompleks perisilvii hemisfer dominan. Afasia adalah gejala, bukan diagnosis, jadi perlu diketahui lebih lanjut apa sebenarnya penyebab afasia. Afasia wajib dipikirkan bila pasien tampak sadar tapi sulit berkomunikasi. Ingat 7 komponen bahasa untuk menentukan jenis afasia. Yang paling penting adalah kefasihan, konten dan komprehensi, dan repetisi. Bedakan afasia dari dysarthria, penurunan kesadaran, gangguan sensorium, dan lain-lain. Hai semua, terima kasih telah belajar bersama kami hari ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke YouTube Study Cito untuk video berguna lainnya.